Lalu apakah hanya orang sakit yang boleh mengkonsumsi? Tidak. Sahabat sehat, apa kabar? Bahasan kali ini bukan tentang herbal, tapi tentang bahan alam dari hewan, yaitu yang terdapat dalam produk bernama SOP Subarasi, bikinan Jepang, yang memegang memang lisensi pembuatan produk-produk untuk regenerasi sel. Ide pembuatan video ini berasal dari informasi yang saya dapat melalui media sosial dan internet tentang penggunaan produk ini pada proses penyembuhan Ananda David Ozora yang seperti kita ketahui mengalami cedera otak berakibat koma. Video ini bukan saya buat karena saya menerima endorsement produk, tapi memang saya ingin sekali melihat lebih dalam lagi apa dan bagaimana perannya pada kesehatan tubuh secara umum, terutama pada penyembuhan cedera otak. Mari kita simak bersama, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe kanal YouTube ini dan like video ini. Yang pertama saya mulai dengan apa itu SOP, singkatan dari salmon, ikan salmon, ovary, ovarium atau indung telur, dan peptida. Peptida itu unsur pembentuk protein. Ikan salmon yang digunakan pada produk ini menurut informasi yang saya didapat dari Hokkaido, Pulau Hokkaido. Ya, ikan salmon khusus, Shang salmon namanya. Nah, bagaimana cara mendapatkan atau bagian mana yang digunakan dari indung telur? Jadi secara umum begini, ikan salmon betina itu kalau sudah waktunya telurnya matang itu akan diambil untuk dibuat produk makanan. Nah, telur ikan salmon betina itu diliputi oleh selaput atau membran namanya. Nah, kalau telurnya diambil, membrannya dibuang, jadi limbah. Nah, sudah beberapa lama ini para peneliti itu berpikir bagaimana memanfaatkan limbah yang pasti bagus. Karena kalau indung telur atau hal-hal yang berkaitan dengan sel telur pasti bagus. Lalu dengan melalui berbagai proses enzimatis jadilah produk, ya, produk yang serbuk kering. Apa manfaat? Apa isinya? Apa kandungannya? Saya mendapatkan informasi melalui penelitian tentang apa yang sebenarnya terdapat atau kandungan dari selaput yang meliputi telur tadi atau indung telur. Hasil penelitiannya menunjukkan memang terdapat protein di situ. Ya. Proteinnya terdiri dari asam amino sebagai unsur pembentuk protein, ya. Ada 8 asam amino esensial dan yang lainnya adalah asam amino non esensial 17. Nah, banyak penelitian mengenai selaput atau membran dari sel telur ini. Penelitiannya menunjukkan khasiatnya untuk mengatasi gangguan ginjal, liver, dan saluran cerna. Ya, itu mengenai selaput. Lalu apa hubungannya dengan SOP tadi? Saya mendapatkan informasi dari kemasan produk. Kemasan produk menginformasikan terdapatnya unsur-unsur asam amino pada protein sama dengan yang terdapat pada membran atau selaput tadi. 19 asam amino. 9 diantaranya asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak bisa dibuat oleh tubuh kita. Jadi kita harus mendapatkan dari makanan di luar. Sejauh ini saya belum mendapatkan hasil penelitian mengenai bagaimana peran SOP tadi maupun sel membran tadi pada kesehatan otak. Tetapi saya menemukan penelitian tentang 3 jenis asam amino yang terdapat pada SOP maupun pada membran untuk kesehatan sel otak, percepatan penyembuhan pasien yang mengalami koma karena cedera otak. Jadi ada salah satu di antaranya penelitian yang sudah mengalami uji klinik. 41 pasien diberi injeksi ketiga jenis asam amino tadi selama 15 hari. Hasilnya, kelompok yang mendapat pengobatan itu mengalami penyembuhan sangat signifikan. Kira-kira kerjanya bagaimana? Ternyata ketiga jenis asam amino itu menyebabkan metabolisme sel-sel saraf timbul kembali. Kalau metabolisme itu timbul, maka energi dalam sel meningkat. Energi sel yang meningkat ini menyebabkan sel-sel yang rusak menjadi baik kembali atau timbul sel-sel yang baru. Sel-sel yang baru itu mengalami apa? Perbaikan pada arus listriknya, penghantar
pesan dari satu sel ke sel yang lainnya, sehingga apa yang terjadi kemudian? Fungsi-fungsi pemikiran, penalaran, dan lain sebagainya kembali menjadi baik. Jadi penelitian ini menyatakan bahwa ketiga jenis asam amino tadi, yaitu leusin, isoleusin, dan valin, maupun produk-produk berasal dari salmon, yaitu selaput indung telur dan proteinnya, yang memang mengandung ketiga jenis asam amino ini sangat sesuai untuk proses perbaikan sel-sel otak yang mengalami cedera. Kembali pada produk SOP yang dikonsumsi oleh Ananda David yang mengandung juga ketiga jenis asam amino yang saya katakan tadi, maka saya meyakini bahwa SOP memegang peran yang tidak kecil untuk proses perbaikan sel-sel otak yang mengalami cedera. Bagaimana cara mengonsumsinya? Dari salah satu situs, saya mendapat informasi bahwa serbuk SOP Subarasi itu diletakkan di bawah lidah dan dengan sendirinya akan larut. Lalu pada kemasan juga tertera cara pemakaian. Lalu apakah hanya orang sakit yang boleh mengkonsumsi? Tidak. Produk ini dijual bebas. Biasa digunakan oleh orang-orang dengan tujuan antara lain untuk pembentukan sel otot pada olahragawan, pada dunia militer, lalu ada juga untuk mengurangi rasa nyeri pada otot. Sekali lagi, perhatikan petunjuk pada kemasan. Untuk mengatasi gangguan kesehatan, misalnya gangguan pada liver, ginjal, otak, sebaiknya melalui konsultasi dengan dokter. Sobat sehat, protein itu kita ibaratkan seperti building block, batu bata yang membangun dinding sel tubuh manusia. Kalau batu batanya kuat dan jumlahnya cukup, maka pasti dinding sel tubuh kita akan kuat. Oleh karena itu, maka kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan kecukupan protein dalam kehidupan sehari-hari. Dari sumber makanan, termasuk juga dari SOP produk seperti SOP ini. Dalam keadaan cedera, kita memerlukan tambahan produk seperti SOP, itu proses penyembuhan akan lebih cepat kalau memang kondisi sel tubuh kita dari awal memang sudah baik. Semoga isi video ini membawa manfaat bagi kita semua, dan tentu saja saya berharap bahwa proses pemulihan kesehatan Ananda David dapat berjalan dengan lancar. Stay healthy, salam sehat.